Oke, Guten Morgen teman-teman. Het is weer light hari ini mundur. Wel is Bausmarsen habe. Toevallig, tiba-tiba soalnya. Oke, we get Oi. Apa kabar? Ada yang masih ingat jawabnya gimana? Oke, ini saya nggak tahu kenapa Zoom-nya tuh tiba-tiba tidak jadi premium lagi. Padahal tuh saya sudah pro ini Zoom. Jadi kalau misalnya ini tiba-tiba tiba-tiba out, nanti aku share link baru ya di grup gitu. Aku nggak ngerti ini kenapa tiba-tiba nggak pro lagi. Seharusnya sih sebulan. Oke, kita langsung belajar aja ya. Oke, hari ini kita belajar di praktikum. Sebenarnya nggak langsung datif sih, ada set perbindungan atau konjungtif atau apa sih namanya kayak kata penghubung. Lalu baru kita belajar datif. Kita mulai dulu dari yang preteritum ya. Nah, jadi kan selama ini tuh ya, kita tuh kan belajarnya tuh tempusnya sekarang waktunya atau present gitu. Nah, tapi kita ingat bahwa gramatik atau bahasa pasti punya kalau masa lalu bentuknya gimana atau bahasa Inggrisnya tuh past tense. Nah, ini di bahasa Jerman juga ada pastinya. Tapi ini itu yang kita pelajarin adalah bentuk tulisannya. Jadi dalam bahasa Jerman itu masa lalu itu atau past tense ya bahasa Inggrisnya itu ada dua jenis. Ada yang Mündliche atau yang biasa digunakan kalau emang lagi ngomong gitu ya. Terus buat surat-surat yang informal dan juga ada preteritum. Nah, preteritum itu adalah yang tertulis atau biasanya digunakan untuk artikel-artikel, berita-berita resmi, pokoknya yang lebih kesannya formal lah, penulisan-penulisan formal gitu. Nah, sekarang kita belajarnya adalah yang preteritum, alias yang khusus tulisan. Jadi masa lampaunya itu biasanya digunakan kalau memang tertulis gitu ya, lebih formal. Kita langsung baca aja materinya, yaitu untuk menyatakan peristiwa yang sudah selesai di masa lalu, ya, simpelnya past tense. Lalu umumnya digunakan umumnya digunakan itu dalam bahasa tulisan atau cerita, tapi jarang digunakan dalam percakapan sehari-hari. Lebih sering menggunakan perfect. Nah, perfect itu nanti kita menggunakannya pelajarinya itu nanti masih di akhir-akhir. Lalu preteritum ini juga sering digunakan untuk bahasa-bahasa tulis di media-media tentang kejadian-kejadian aktual. Nah, seperti yang tadi aku bilang di berita-berita ya. Dan sebenarnya preteritumnya ada banyak, tapi yang sekarang kita pelajarin untuk A1 ini adalah cuman bentuk sein dan haben. Buat teman-teman yang lupa sein sama haben, bisa dibuka lagi materinya, bisa dibaca lagi sein itu apa, haben itu apa. Sign itu adalah to be ya, teman-teman. Atau bahasa Indonesia itu menjelaskan keberadaan, identitas, biasanya diikuti oleh kata sifat atau keterangan. Sedangkan haben itu memiliki artinya. Gitu. Simpelnya gitu ya. Sign itu adalah to be, haben itu artinya memiliki. Gitu. Lalu biasanya kalau memiliki berarti jangan lupa diikuti kata benda ya. Haben orang nggak mungkin memiliki diikuti kata sifat itu nggak mungkin pokoknya selalu dia verben akusatif jadi selalu diikuti oleh kata benda akusatif. Untuk sains sendiri ini to be ya menjelaskan keberadaan ich bin zu Hause, identitas ich bin eine Lehrerin. Terus biasanya diikuti oleh kata sifat atau keterangan ich bin traurig, ich bin glücklich gitu. Lalu kita ke konjugasinya ya. Kalau sign sama haben itu kan bentuk presence-nya. Nah, sekarang kita akan pelajari bentuk masa lampaunya. Ini udah ada sendiri konjugasinya. Kalau teman-teman lupa, is jadi bin, do jadi bis, RCS is, wir jadi sin, ir jadi side, si mereka, si Anda, sin. Kalau preteritumnya atau masa lampaunya itu berubah jadi war. Ich war, du warst, es war, wir waren, ihr wart,
si mereka atau si Anda war. Contohnya, kalau ich bin eine Lehrerin, aku adalah seorang guru perempuan, itu adalah sekarang. Ich bin. Tapi kalau ich war eine Lehrerin, berarti aku guru perempuannya itu udah lampau. Gitu. Ich bin im Restaurant. Aku ada di restoran. Nah, itu kan present ya, masa sekarang. Tapi kalau lampau, ich war in Restaurant. Itu adalah masa lalu. Artinya di restorannya sudah lalu. Lalu ada haben. Haben itu artinya memiliki. Ich habe, du hast, er, sie, es hat, terus wir haben, ihr habt, dan si mereka dan si Anda haben. Artinya memiliki. Jadi otomatis pasti tahu konteksnya ini kayak kata kerja biasa aja pokoknya. Nah, tapi kalau memilikinya sudah lampau, itu nanti jadinya hatte, du hattest, er sie es hatte, wir hatten, ihr hattet, si mereka, sama si Anda itu hatten. Oke, jadi contohnya misalnya ich habe ein Auto, aku memiliki sebuah mobil. Nah, itu kan sekarang. Kalau misalnya ich hatte ein Auto, berarti punya mobilnya udah lewat, udah lampau, gitu. Contohnya misalnya present jetzt habe ich ein Geld. Nah, itu habe ya. Jadi masih sekarang. Tapi pertanyaannya, früher hatte ich kein Geld. Ya, tidak menunjukkan. Tanpa adanya keterangan waktu sebenarnya udah kelihatan kok teman-teman. Itu dia masa lampau atau masa sekarang. Jadi nggak perlu ditambahin früher atau jetzt. Itu nggak perlu. Itu cuma penekanan. Contoh IG, Lalu tapi keasinan ya. contohnya presence-nya yaitu saya lagi di restoran, ich bin im Restaurant, bin ya, jadi sekarang preteritumnya ich war im Restaurant. Saya tadinya udah lampau ada di restoran. Gitu, teman-teman. Itu aja sih sebenarnya untuk preteritum, cuman hatten sama waren ya. Jadi kalau yang kata kerja lainnya jangan ditanyakan dulu karena itu masih level apa ya aku lupa, A2 atau D1. Nah, contohnya ini, Ishwar Lady, aku dulunya lajang, aku sih single. Nah, tapi kalau misalnya Ich bin verheiratet, aku sekarang sudah menikah. Seperti itu. Itu aja sih untuk datif, ada yang, datif, aja belum. Preteritum, ada yang mau ditanyain teman-teman. Yang penting hafal konjugasi ini aja. Tinggal diubah aja. Contohnya lagi, ich bin, aku dulunya sedih, ich war traurig. Tapi kalau sekarang aku senang, ich bin glücklich. Gitu. Perubahannya aja yang teman-teman hafalin. Oke, habt ihr Fragen? Penjelasannya cukup ini aja, karena memang cuma ini. Ada yang mau ditanya teman-teman? Bisa langsung open mic aja atau chat. Kalau selagi nunggu teman-teman yang mau ditanyain, bisa bikin kalimat satu em, bin satu yang haben, satu sign satu haben, dan dibikin perbandingannya gitu ya. Jadi contohnya gini. Jadi contohnya misalnya ich bin hm, eine Lehrerin, eine Trainerin, jangan deh. Oh ya boleh deh. Trainerin, ich war eine Lehrerin. Maksudnya apa ini? Maksudnya saya sekarang pensiunan, tapi dulu saya seorang guru. Teman-teman bikin bikin dua kalimat seperti ini, yang satu sekarang, yang satu lampau. Terus yang haben juga, ich habe ein Haus. Aku miliki sebuah rumah. Kalau dulu, ich hatte kein Haus. Aku dulu tidak memiliki sebuah rumah. Gitu. Bisa teman-teman bikin kalimatnya, yang satu sein tapi dibikin dua tempus waktu, yang satu haben tapi dibikin dua tempus waktu. Kayak gini.
Oke, Nanya boleh. boleh. Dalam preteritum itu harus ada geston atau plural. Eh, harus Hmm, ada itu kah? nine. Eh, seperti tadi Nine. sudah saya bilang, nggak perlu ada ini ya. Supaya itu sebenarnya nggak penting, cuma penekanan aja. Karena kalau nggak dipakai itu juga pasti orang udah tahu kalau itu masa lampau. Gitu. Oke, tante. Ya, gitu sih. Oke, bisa di... Ada yang mau nanya lagi? Hot air garden. Kalau nggak ada nggak ada pertanyaan, bisa latihan tadi seperti tadi teman-teman. Ada yang mau open mic mungkin bisa dibikin dua kalimat sendiri. Em, yang satu pakai sign, yang satu pakai haben. Kita udah mulai belajar kalimat sendiri ya teman-teman. Walaupun teman-teman nggak punya banyak kosakata, misalnya kayak kemarin ada yang tempat berswearan kayak gitu. Tapi bisa pakai bantuan kamus teman-teman. Jadi misalnya aku memiliki sebuah kue, kue apa ya? Nah, itu bisa teman-teman cari di kamus gitu. Atau kamus online. Frau. Mm. Mau by spill apa? Aku mau Oh, coba bikin kalimat. oke, boleh. Bagaimana? Kalau ich habe, ich habe eine Auto, Find auto. ya ein Auto. Ya, Kalau pakai baru neue, ya, genau. Ein neues Auto. neues Auto. Mhm. Und kalau saya ich bin Entschuldigung, ja, ich bin. ein neues Auto. Salah, benar. Ich bin itu to be. Jadi kayak Eh, saya adalah itu. oh iya. Kayak identitas atau enggak kayak saya keberadaan ada di mana. Ich bin, um, ich bin, ich bin Chefin, Ya, benar. Ich bin eine Chefin. Ya, eine Chefin. preteritumnya. Preteritumnya Hmm, ini jadi I, mhm, ich hatte, oke. ich hatte ein neues Auto. Oke. Oh, berarti ini dulu sama sekarang sama-sama baru atau ada yang mau diganti? Dulu. Oh, ya nggak usah pakai noise berarti yang Ah, dulu. oke, oke. Berarti ein auto aja. Ya, ein Auto. Ich hatte ein Auto Ya udah. und Hmm, lainnya? äh, ich war ya ke Ya, ich betul. saya no Betul, betul, iya betul. ya What? ich ya ich war ich war dulu saya eine Kellnerin. Ya, oke, sehr gut rumah. Resti, aku sekarang punya mobil, sebuah mobil baru. Dulu aku punya mobil, sebuah mobil. Aku sekarang sebagai bos, dulunya aku sebagai pelayan restoran perempuan. Oke, sehr gut, Dankeschön, Pak. Mm-mm. Danke, Frau. Oke, ich habe eine Frage, ich hatte eine Frage. Oke, good. Aber Fragenya besar ya. Hmm. Mau coba mau Boleh. coba kok Frau. No. Oke. Oke, Eh, gimana? ich bin Hausfrau. Hausfrau. Ich war, ich war Beruf als sekretaris bahasa Jermannya apa? Sekretari. Ich Sekretari. on Beruf, sekretari. Tambahin ini ya. Apa?
artikel eine Sacre, eh, Eine, oke. terus tadi Von Beruf ya. eine Hausfrau. Nah, gitu. Eine Nah, Hausfrau. oke, yang habennya Kalau memilikinya ya, memiliki ya, tadi dulu belum bikin oh soal. belum. Oke, Itu dulu. ya ada. Selain dulu, hasilnya belum. Oke, aber sehr gut, danke schön. Jangan. Hm, Du warst freundlich, aber du bist unsympathisch. Okay, sehr gut. Ich bin eine Krankenschwester, ich war eine Studentin. Richtig. Oke, kita tutup di jam berapa ya? Yang mau nulis 8.50 kali ya. Kita lanjut sebentar. Ada set perbincangan soalnya. Tapi kalau ada yang mau masih nanya, masih boleh kok. Du bist mein Mann, du warst mein Mann. Kamu sekarang cowokku dulu juga masih cowokku ya berarti. Oke, very good. Oh. Jadi sambil makan pun nggak apa-apa ya, sambil minum, sambil apapun itu. Frau, Mhm. Frau, Entschuldigung, Frau pakai buku apa ini ya? Ini bukunya itu aku campur-campur jujur. Oh, campur-campur. Ada yang pakai Oke. network Noi juga, ada yang pakai gramatik aktif, ada juga sumber PDF lainnya, jadi aku tak campurin semuanya. Oh, Halo, oke. teman. Danke, Frau. Iya, iya kenapa? Dan Warung-warung, Kak Ahmad? halo, Frau. Ya, mau bikin coba kalimat? Ini tentang ini ya, preteritum sama present ya, Frau. Ya, genau. Bikin dua kalimat, yang satu preteritum presens yang saya, yang satu preteritum presens yang haben. Oh, di situ ya. Oke, ada yang mau coba lagi? Open mic aja, Mau, teman-teman. mau coba, Bro. Boleh. Yang Tolong haben. dikoreksi, tolong dikoreksi ya. Habe ya. Oke. Yang oke, yang memiliki. Ich habe Oke. 7 Pfund anjing ya, anjing Oh, ya, ein Hunde. Hunde. Mhm. Oke. Ich hätte, hatte apa hätte bacanya hatte ya? Bacanya Hatte. Nanti kalau Hete ada lagi gramatik. Hatte. Ya. Ya. Oke, ich hatte 9 Hunde. No, Neun Hunde. 9. Ya. Oke, wow. Aku miliki 7. Dulunya aku 9 punyanya. Oke, good. Dankeschön. Dan ke Oke, ya, machen wir weiter, lernen wir weiter. Baca perbindungan sebentar ya, teman-teman. Ini soalnya sering dipakai. Nah, jadi ini adalah menghubungkan antar dua kalimat atau lebih menjadi satu kalimat itu. Kemudian kita soalnya belajar cuman em, kasih titik gitu ya. Jadi kayak saya mandi titik, saya tidur titik, saya pakai baju, saya sarapan titik gitu. Nah, itu sebenarnya bisa teman-teman kalau divariasiin gitu ya, yaitu pakai si konjungsi ini. Ada adiso, ada aber itu tetapi, ada den itu karena, ada un itu dan, ada sondern itu melainkan, dan ada oder itu atau. Jadi nanti kalimatnya lebih bervariatif. Contohnya, ich esse einen Kuchen und trinke einen Milch. Nah, itu kan lebih jadi satu kalimat yang utuh gitu, yang padu gitu ya, daripada ich esse einen Kuchen, titik. Atau ich trinke einen Milch, titik. Gitu. Nah, aduso ini ya arti-artinya. Setelah aduso, itu langsung seperti kalimat biasa, teman-teman. Subjek, verben, dan sebagainya. Pokoknya aturannya seperti aturan biasa. Tapi untuk aber, den, dan sonder itu pakai koma. Contohnya,
Aku harus bekerja, ich muss arbeiten, koma, aber mein Auto ist kaputt. Tapi mobil saya rusak. Nah, jadi setelah tetapi, karena, dan juga melainkan itu pakai koma. Yang lainnya biasa aja. Lalu setelah aber, den, un, sondern, oder, kalimatnya langsung kayak biasa aja, teman-teman. Nggak ada perubahan sedikit pun. Jadi ini cuma penambahan kata aja. Contohnya, yang pakai aber tuh tetapi ya. Ich habe keine Zeit, aber ich muss arbeiten. Aku tidak memiliki waktu, tapi aku harus bekerja. Ingat kalau tapi berarti itu arahnya berlawanan ya. Yang satu bagaimana, yang satu gimana. Gitu. Aber. Kontras. Kontras itu artinya berlawanan. Lalu den itu artinya karena. Karena berarti itu menjelaskan sebuah Grund atau alasan. Contohnya, ich habe ein Haus dan ich verdiene viel Geld. Aku memiliki sebuah rumah karena apa? Karena aku menghasilkan banyak duit. Un, un itu adalah dan berarti penambahan, addition. Contohnya, ich trinke einen Kaffee und einen Tee. Nah, itu kenapa ich trinke-nya aku dalam kurung, nggak aku tulis lagi. Sebenarnya kalau misalnya subjeknya sama, kata kerjanya sama, biar nggak pemborosan kata, langsung aja gitu ya. Ich trinke einen Kaffee und einen Tee. Gitu. Lalu sondern. Sondern itu melainkan, ini juga penambahan, addition. Ich möchte nicht schwimmen. Oh, Entschuldigung. Kok penambahan sih? Tapi yang berlawanan ya. Ich möchte nicht schwimmen, sondern ich möchte Tennis spielen. Aku tidak ingin berenang, melainkan aku ingin bermain tenis. Gitu. Tapi nanti juga ada sih konjugasi sondern auch. Tapi itu nanti ada gramatik lainnya. Maaf guys. Ini kita fokus ke sondern aja ya. Aku tidak ingin berenang, melainkan aku ingin bermain tenis. Jangan lupa koma ya untuk sondern ya, dan sama aber. Lalu yang terakhir adalah order. Order itu adalah atau. Jadi itu adalah pilihan atau alternatif. Yaitu ich esse einen Kuchen oder ich esse ein Brot. Aku makan sebuah kue atau aku makan sebuah roti. Seperti biasa kalau misalnya ininya udah sama, verben sama kata subjeknya itu udah sama, nggak perlu ditulis lagi juga nggak apa ya teman-teman. Gitu. Ini juga yang sondern juga. Immerse tenis women, sondern tenis pilen. Itu juga nggak apa-apa. Yang penting ini apa namanya subjek sama kata kerjanya sama. Gitu. Ini adalah kata hubungnya. Oke, ada yang mau ditanyain teman-teman untuk kata hubung? Yang penting hafalin arti aja, terus tinggal tambahin kalimat di belakangnya bagaimana. Hab ihr Fragen? Ada yang mau ditanyakan? Also, konjungsi. Wie bitte? Hast du Fragen? Konjugasi itu kata hubung. Konjugasi sign. Konjunktif, bukan konjugasi, Entschuldigung. Konjugasi. Kata hubung kayak tetapi, karena, dan, melainkan, atau. Itu kan satu kata hubung yang menghubungkan dua kalimat gitu. Jadi biar ini nggak Oh, konjugasi itu kata hubung. konjunktif. Konjugasi. Konjunktif, Entschuldigung, bukan konjugasi. Conjunction. Mm-mm. Satsu. Oh, aduh, so. Ya, yang lain ada yang mau ditanyain di underline itu? Terus yang open Ich muss arbeiten. Aku harus bekerja. Umus. Miskin. Oke, kalau Bermain. nggak ada yang mau Tapi mau dibeli. Terus kaput. Hmm, Jelas ya, ada. Kayaknya itu. Kemudian waktu. Tapi ada kita minus. bikin, sebelum bikin kalimat ini deh, kita nentuin
apa namanya, eh dia pakai aber, atau ini ya. Entschuldigung. Nah, ini ada 14 soal. Teman-teman pilih berapa soal aja yang mau teman-teman kerjain. Ini isi dengan ini itu artinya dan, order itu atau, dan aber itu artinya tetapi. Nah, nanti teman-teman isi, coba teman-teman lihat kalimatnya kira-kira dia cocoknya pakai order atau aber. Pilih aja kalau emang mau cuman ngerjain satu, boleh. Kalau mau ngerjain cuman berapapun juga boleh, atau semuanya juga boleh. You know. Tante, Oi, Hmm, boleh minta tolongin pesanin Grab. oh serius. Aku kira ke aku. Oke, bisa dijawab teman-teman. Ada yang mau open mic pun boleh? Mau. Mau? Oke. nomor 1 aber. Nomor satu aber. Aber? Ich trinke. Ya, genau. Ich trinke Tee, aber er trinkt Kaffee. Aku minum teh, tapi dia minumnya kopi. Itu berlawanannya. Nomor berapa lagi? Ada yang mau jawab? Sebenarnya ini gampang ya. Kalau pakai koma pasti dia aber gitu. Jadi udah kelihatan. Iya. Ich mag Pizza, Ini. Heeh, aber heeh. ich mag keine Spaghetti. Ya, benar. Aku suka pizza, tapi aku tidak suka spaghetti. Oke, good. Mas Lo, ada lagi? Gehen wir Kino. Mm-mm. Nomor 3, Und Kak. gehen wir ins Theater. Order Eh, atau? Order atau Oh, gehen wir ins Kino oder gehen wir ins Theater. oke, genau, richtig. Tadi ada yang mau, siapa? Kak Sofia? Mas Desdu Anwar kan? Ada yang mau juga? Boleh nomor 3 deh. Oke, bagaimana? Ich bin müde, aber ich kann nicht schlafen. Ya, genau. Ich bin müde, aber ich kann nicht schlafen. Oke, genau. Uh, sedih, aku sedih, aku capek, tapi aku tidak bisa tidur. Yang lain ada yang mau? Saya Prof. Nanya atau mau ngerjain? Mau jawab yang 14. 14. Oke, silakan. Ich bin krank, aber muss arbeiten. Ya, aber ich muss arbeiten. Oke, Risti. Yang lain ada lagi? Tadi ada yang mic-nya kecil. 13. Maaf, suaranya kecil. Ada yang ngomong kah? Halo? Ah ya, Kak Vanessa, boleh? Nomor berapa? 13, Prof. Oke, silahkan. Willst du dir Musik hören? Mhm. Konzert. Ja, willst du jetzt Musik hören oder willst du tanzen? Oke, Risti, Dankeschön. Yang lain di Andara ada lagi? Atau mau bikin kalimat pun boleh? Boleh bikin kalimat. Boleh. Bagaimana? Mau pakai Ich wohne, ya, boleh-boleh. Gimana? ich wohne in Bandung, dan ich arbeite in Bandung. Ada den ich arbeiten. Arbeiten in Bandung. Oh, ich gehe nach Bandung dan ich arbeite. Nah, arbeite in Bandung. Pakai E. Genau. Oke, di antara itu, ya, genau, recordnya di-upload di YouTube ya setiap pertemuan.
Lanjut datif. Berarti tidak ada yang mau lagi seperti ini. Oke, nanti bisa di Frau, oh ya, kenapa? Halo? Ya, mau coba yang satu aja kalimat. boleh. 5 pun boleh. Gimana? Ich möchte nach Deutschland fliegen, Oke. aber ich habe meine B1-Prüfung nicht bestanden. Oke, ja. Ich möchte nach Deutschland fliegen, aber ich habe die B1. Meine B1 nicht bestanden. Ja, richtig. Ich habe meine B1-Prüfung nicht bestanden. Oke, richtig. Dankeschön. Die andere yang Gerne. möchtet ihr probieren oder lernen wir weiter? Atau kita lanjutkan belajar datif? Karena datif ini jujur semoga oke, kita belajar datif ya. Kita kemarin belajar nominatif itu subjek, akusatif itu objek langsung. Nah, karena di akusatif saya pernah bilang itu objek langsung, jadi ada juga berarti kalau kayak gitu objek yang tidak langsung, alias itu namanya datif. Ini biasanya juga orang pada sebutnya ini itu objek orang gitu, karena kan objek tidak langsung itu artinya kayak kepada atau untuk siapa gitu. Nah, itu kan biasanya ke orang ya, kayak aku memberikan kepada kamu, aku memasak untuk kamu, aku misalnya aku membelikan ini untuk guru itu biasanya orang gitu, karena ada kesan kepada atau untuk. Jadi datif ini bisa diartikan objek tidak langsung, ada kesan kepadanya, ada kesan untuk siapanya, atau biasanya kebanyakan adalah objek orang gitu. Tapi ingat ada kesan kepadanya ya, ada kesan kepadanya untuk datif ini. Contoh langsung kalimatnya. Ich gebe dem Mann das Buch. Yang oren adalah subjek, aku. Terus yang ungu adalah objek, aku memberikan buku. Dan yang biru adalah datif atau objek tidak langsung atau ada kesan kepadanya. Deman, kepada pria itu. Jadi deman ini termasuk datif karena penerima buku secara tidak langsung, yaitu ada kesan kepadanya gitu. Jadi aku memberikan buku itu kepada siapa? Kepada pria itu. Nah, kepada pria itu adalah datif. Ini ya untuk simpelnya ada di tabel. Nominatif subjek, siapa yang melakukan tindakan. Akusatif objek, siapa yang menerima tindakan. Dan datif adalah objek tidak langsung kepada siapa dan untuk siapa tindakan itu dilakukan. Gitu. Di sini perbedaannya semoga teman-teman paham ya. Pokoknya datif itu ada kesan kepadanya, kepada siapa gitu. Oke, kita langsung ke konjugasi saja. Wartenal. Oke, kita langsung konjugasinya aja, yaitu ada der itu berubah, kalau akusatif kan den. Tapi kalau datif itu berubah jadi dem. Jadi M belakangnya. Terus ikutin aja yang lainnya juga. Kalau yang unbestim itu sebuah atau seorang, itu nanti jadinya einem. Terus kalau yang kain itu nggak ada objeknya, yaitu jadinya kainem. Gitu. Jadi dem, der jadi dem. Ya. Lalu untuk netral, das juga jadi dem. Einem, kainem. Ya. Jadi untuk artikel datifnya lebih gampang karena der sama das dia sama. Dua-duanya jadi dem. Kalau feminim itu dia berubah jadi der. Ya. Jadi di sini berubah jadi der. Plural itu berubah jadi den dan belakang kosakata nomennya ditambahin
Contohnya Leuten. Contohnya misalnya Busher nanti tambahin N, Busher gitu. Jadi kosakatanya tambahin N. Nah, tapi itu datif ya, ada kesan kepadanya kembali lagi. Contoh kalimatnya. Die Nachbarn geben meinem Bruder Nachhilfe. Tangga, die Nachbarn, subjek, memberikan apa? Nachhilfe, bimbel. Kepada siapa? Kepada saudara laki-lakiku. Meinem Bruder. Lalu kalau we-frage itu biasanya pakai wem. Wem itu artinya kepada siapa. Kepada siapa em, saudara laki-lakiku memberikan nahil memberikan bimbel kepada tetangga kita. Misalnya nahbar. Jadi kalau misal teman-teman mau nanya kepada siapa pakai wem gitu. Terus kalau ya nain frage itu nanti jadinya geben die Nachbar meinem Bruder Nachhilfe. Apakah tetangga itu memberikan bimbel kepada saudara laki-lakiku? Yang penting ada pesan kepadanya. Contohnya lagi kalau masih bingung, misalnya ich kaufe ich kaufe der Frau einen Kuchen. Aku membelikan sebuah kue untuk atau kepada ya wanita itu. Nah, di sini yang datif adalah si der Frau karena ada kesan kepadanya atau untuknya. Ini dia. Ya, jadi pokoknya dia berubah jadi datif, itu biasanya objek orang atau ada kesan kepadanya atau untuknya. Seperti itu. Lalu Kalau membelikan untuk ibuku, misalnya di cover untuk membelikan buat ibuku. nah, berarti Kalau ibuku dia kan jadinya datif. Berarti China. ich kaufe meiner Mutter. Ya. Datif. Seperti itu. Oke, ini untuk pemahaman datif dulu deh. Sebenarnya Prof, ya, semuanya itu pakai wem. kan? Ini kalau Di ada fragenya, maksudnya di fragenya. Di Oh. frage. ya, kalau misalnya mau nanya kepada siapa atau untuk siapa pakai when. Tergantung konteks kalimatnya, teman-teman mau nanya gimana. Kalau mau nanya kepada siapa atau untuk siapa pakai when. Oke, ada lagi yang mau ditanyain? Frau boleh tanya. Ya, Jadi peletakan akusatifnya itu setelah ini ya, setelah verbennya, ya susunannya. susunannya itu sebenarnya nggak ada strict